Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ananda Mukarramah, Amrin Mujiarti, Yoga Sumarno, dan Alif Novan Yudiarto. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai tentang dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah? Menurut arti bahasa atau etimologis, Muhammadiyah berasal dari kata bahasa Arab Muhammad, yaitu nama Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Kemudian mendapatkan ya nisbiyah yang artinya menjeniskan. Jadi Muhammadiyah berarti umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut arti istilah atau terminologi, secara istilah Muhammadiyah merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf, nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah bertepatan 18 November 1912 Miladiyah di kota Yogyakarta. Teori masuknya Islam di Nusantara, yang pertama ada teori India atau Gujarat, teori yang dicetuskan oleh G.W.J. Dreves yang lantas dikembangkan oleh Snok Hukronje, J. Pinch-Nepel, W.V. Suterhim, J.P. Mukwet, hingga Sucipto Wirjosuparto ini meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan angka 1297. Nama asli Malik As-Saleh sebelum masuk Islam adalah Marahsilu. Ia merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Yang kedua ada teori Arab atau Mekah. Teori selanjutnya tentang masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab. Teori Arab atau Mekah ini didukung oleh J.C. Van Leer, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, hingga Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Yang ketiga, teori Persia Iran. Teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran. Pada abad ke-13 Masehi, didukung oleh Umar Amir Husain dan Husain Jayadiningrat Abdurrahman Wisno dalam Repection Through Selection Modification. Antropologi Hukum Islam di Indonesia 2016 menuliskan, Jayadiningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tabot di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Dan yang keempat, teori Cina. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi.
dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Kanton pernah menjadi pusatnya para pendakwah muslim dari Cina. Jean Berly 2004 dalam buku Islam in China menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dan Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang pada 879 atau abad ke-9 Masehi. Proses perkembangan Islam di Nusantara. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Ketiga teori Persia Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Pada abad ke-7, terdapat pemukiman pedagang muslim dari Arab di desa Baros, daerah pantai barat Sumatera Utara. Sementara sejarah masuknya Islam pada abad ke-13 Masehi lebih menunjuk pada perkembangan Islam bersamaan dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pendapat ini berdasarkan catatan perjalanan Marco Polo yang menerangkan bahwa ia pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan berjumpa dengan orang-orang yang telah menganut agama Islam. Bukti yang memperkuat pendapat ini adalah ditemukannya nisan makam Raja Samudra Pasai, Sultan Malik Al-Saleh, yang berangkat tahun 1297. C. Corak Islam di Nusantara. 1. Pada masa Kesultanan, di Kerajaan Banjar, dengan masuk Islamnya Raja, perkembangan Islam selanjutnya tidak begitu sulit karena Raja menunjangnya dengan fasilitas dan kemudahan-kemudahan lainnya, dan hasilnya membawa kehidupan masyarakat Banjar yang benar-benar bersendika Islam. Secara konkret, kehidupan keagamaan di Kerajaan Banjar ini diwujudkan dengan adanya mufti dan kadhi atas jasa Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ahli dalam bidang fikih dan tasawuf. Di kerajaan ini telah berhasil memodifikasi hukum-hukum yang sepenuhnya berorientasi pada hukum Islam yang dinamakan Undang-Undang Sultan Adam. Yang kedua, masa penjajahan. Di tengah-tengah proses transformasi sosial yang relatif damai ini, datanglah pedagang-pedagang dari barat, yaitu Portugis, kemudian Spanyol, dan disusul oleh Belanda dan Inggris. Tujuannya adalah menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia di sepanjang pesisir kepulauan Nusantara ini. Pada mulanya, mereka datang ke Indonesia hanya untuk menjalin hubungan dagang, karena Indonesia kaya akan rempah-rempahnya. Tetapi kemudian mereka ingin memonopoli perdagangan tersebut dan menjadi tuan bagi bangsa Indonesia. 3. Gerakan dan organisasi Islam. Beberapa ormas Islam anggota MIAI adalah yang pertama Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, Al-Khoiriyah, Perserikatan Ulama Indonesia atau PUI, Al-Hidayatul Islami, Persatuan Islam atau Persis, Partai Islam Indonesia atau PII, Partai Arab Indonesia itu PAI, Jong Islamiten Bond, dan Al-Ittihadiyah Islamiyah. Kedatangan dan penjajahan bangsa Barat di Nusantara. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia sebenarnya dipicu oleh kekayaan alam tanah air. Kala itu, bangsa Barat sudah tertarik dengan Nusantara yang memiliki tanah subur, laut luas, keanekaragaman hayati, hingga rempah-rempah yang melimpah. Akhirnya bangsa Barat pun berlayar mendatangi Nusantara untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Kendati demikian, keinginan berdagang itu pupus karena sifat keserakahan niat untuk berdagang akhirnya tergantikan dengan praktik penjajahan bangsa Barat berupa menguasai Indonesia sebagai negara penghasil rempah-rempah terbaik dan terbesar di Indonesia. Praktik penjajahan bangsa Barat dipengaruhi dengan beberapa faktor, diantaranya goal. Bangsa Barat ingin mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan perekonomian negara.
Karena itulah mereka mendatangi Indonesia sebagai sumber rempah-rempah, sebab rempah-rempah memiliki harga yang tinggi jika dijual. Yang kedua, glory. Selain mendapatkan kekayaan, bangsa Barat juga berupaya meraih kejayaan. Mereka hendak menjadi penguasa dari berbagai negara. Ini karena negara yang menanamkan perang dan banyak menguasai tanah dianggap sebagai negara yang paling unggul. Yang ketiga, gospel. Bangsa Barat berusaha memperluas keyakinan di Asia untuk memenuhi tugas mulia sebagai umat Nasrani. Oleh karena itu, mereka menyiarkan ajaran agama Nasrani ke seluruh wilayah Nusantara.